Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan NIM A1D1200116. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa atau sedikit materi tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, seperti sistem ekskresi dan sistem sekresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat atau metabolisme pada tubuh manusia seperti karbon dioksida, urea, dan racun pada alat ekskresi. Atau bisa kita katakan sebagai sistem organ tubuh yang berfungsi dalam regulasi pembuangan sisa-sisa metabolisme pada tubuh manusia yang tidak berguna lagi. Apabila sisa tersebut tidak dibuang, maka bisa mengakibatkan gangguan kinerja organ tubuh dan bisa juga mengakibatkan gangguan kesehatan. Sistem ekskresi pada tubuh manusia mempunyai beberapa organ. Salah satunya ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang merah yang berjumlah berpasangan, yaitu terletak di belakang perut manusia. Itu ada ginjal yang itu berpasangan seperti kacang merah tadi. Terus ginjal juga berfungsi sebagai menyaring dan membersihkan darah dalam tubuh yang diterima oleh arteri renalis dan mengeluarkan oleh vena renalis. Dan selain itu, ginjal juga berfungsi sebagai mengatur keseimbangan air dan kadar garam di dalam tubuh manusia. Dan ginjal juga bisa mengekskresikan urin. Proses ekskresi dalam ginjal terbagi menjadi 3. Pertama, filtrasi, yaitu penyaringan, merupakan pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya. Padatan akan terendapkan dalam proses filtrasi yang disaring oleh ginjal, yaitu darah. Kedua, reabsorpsi atau penyaringan kembali adalah penyerapan zat yang masih digunakan di dalam tubuh. Contoh reabsorpsi berfungsi untuk mempertambahkan komposisi air dan garam dalam cairan tubuh manusia. Yang ketiga, augmentasi atau penambahan, yaitu proses penambahan kembali zat yang tidak dibutuhkan maupun yang berlebihan dari tubuh manusia. Misalnya urea. Ginjal memiliki beberapa fungsi, antara lain mengekskresikan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Yang kedua, mengekskresikan kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin. Yang ketiga, memelihara tekanan osmosis dan cairan tubuh. Dan zat-zat yang harus diekskresikan yaitu karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air merupakan sisa pembakaran zat-zat makanan yang berasal dari karbohidrat, lemak, ataupun protein selama proses respirasi. Yang kedua, amonia. Amonia merupakan sisa pembongkaran senyawa protein atau asam amino. Yang ketiga, urea. Urea lebih suka larut dalam air dan lebih tidak beracun dibandingkan amonia. Yang keempat, asam urat. Asam urat merupakan sisa metabolisme asam nukleik, khususnya purin atau adenin dan guanin. Asam urat memiliki molekul yang lebih besar daripada urea. Senyawa itu bersifat tidak larut sehingga tidak beracun bagi organisme. Dan yang kelima yaitu zat warna empedu. Sistem organ tubuh yang kedua yaitu kulit. Kulit bisa mengekskresikan keringat. Yang ketiga, ginjal. Ginjal bisa mengekskresikan CO2 atau biasa kita sebut sebagai karbon dioksida. Yang keempat, hati. Hati bisa mengekskresikan empedu. Baiklah, tadi kita membahas tentang ekskresi. Sekarang kita membahas tentang sekresi. Sekresi adalah proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Contohnya pengeluaran hormon dan enzim. Di dalam tubuh, hormon dikeluarkan oleh kelenjar dan endokrin, sedangkan enzim dihasilkan dari kelenjar pankreas. Hati juga merupakan organ sekresi. Hasil sekresi hati juga berupa sel darah merah yang telah tua atau yang telah rusak, di mana akan dirombak kembali.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.